pemirsa, selamat siang. Wah, sedang sekali hari ini siang hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Bersama saya Celia Alexandra dan juga Rehana Mezia. Betul sekali Celia, siang hari ini udah makan siang belum? Sudah makan siang, tapi kalau bicara soal makanan siang, ini Rehana suka Padang tidak? Suka dong, suka banget malah. Suka nasi Padang, karena akhir-akhir ini pemirsa ada viral di media sosial mengenai stiker lisensi Ikatan Minang Indonesia begitu. Betul. Ya. Nanti kita akan coba untuk klarifikasi bersama dengan Ketua Ikatan Keluarga Minang, apa sebenarnya tujuan dari lisensi tersebut? Iya, ntar kita akan bahas ya. Tapi sebelum itu, Celia dan juga pemirsa, kita langsung saja ke informasi pertama, yakni pesawat Trigana Air tujuan Sentani Wamena terbakar saat hendak lepas landas di Bandara Sentani, Jayapura, Papua. Dari video amatir, api terlihat menyala di bagian sayap pesawat. Ini terjadi ketika pesawat hendak lepas landas dan para penumpang sudah berada di dalam angkutan udara ini. Para penumpang pun langsung berhamburan keluar karena alasan keamanan. Sebagian turun menggunakan perosotan darurat. Sebagian lain berdiri di bagian sayap. Sumber di Bandara Sentani ini menyebutkan akibat peristiwa ini beberapa penumpang mengalami luka-luka. Pela Trigana sayap terbakar ale. Ya pemirsa, warga desa Penyandingan Tulung Selapan, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan 16 bagian kerangka manusia. Menurut dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, jenazah berkelamin perempuan yang diperkirakan usianya di atas 50 tahun dan meninggal sudah lebih dari 30 hari. Warga desa Penyandingan, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan heboh dan beramai-ramai datang untuk menyaksikan secara langsung penemuan jasad manusia yang sudah menjadi tulang belulang. Ada 16 bagian kerangka yang ditemukan dengan jarak 2 sampai 20 meter. Setelah penemuan jasad tersebut, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna identifikasi oleh dokter forensik. Menurut dokter forensik RS Bayangkara Palembang, Indra Nasution, jenazah yang ditemukan berkelamin perempuan dengan usia di atas 50 tahun dan diperkirakan meninggal dunia sudah 30 hari lebih. Pertama yang kita lakukan proses identifikasi, kita cari dulu keluarganya, ada nggak keluarganya nih. Yang kedua baru kita lakukan pemeriksaan cause of death-nya. Karena pada tulang belulang kita nggak nampak aja karena kita jumpai pada tulangnya itu pecah kayak tusuk kayak apa. Jadi penyebab kematiannya belum diketahui, Dok. Dari penemuan kerangka ini, pihak kepolisian masih melakukan penyidikan dan memastikan identitasnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kini viral video amatir warga di mana yang menangkap basah seorang ayah bejat yang tega mencabuli anak tirinya sendiri yang baru berusia 8 tahun di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau. Aksi pencabulan tersebut terjadi saat pelaku berinisial MA 24 tahun tidur satu ranjang bersama dengan korban dan istrinya yang merupakan ibu kandung korban. Nafsu tak tertahankan karena tersenggol oleh korban, pelaku langsung memeluk korban sambil mencongkel kemaluan korban. Mendengar ada suara teriakan korban, ibu korban terbangun dan melihat aksi bejat pelaku. Warga yang mendengar teriakan tersebut langsung mendatangi rumah korban dan menangkap pelaku, kemudian lalu menyerahkannya ke pihak kepolisian. Saat diinterogasi, pelaku mengaku sudah 3 kali melakukan aksi pencabulan terhadap korban lantaran sering menonton film porno. Pelaku juga beralasan melakukan aksi bejatnya ke anak tirinya tersebut karena istrinya datang bulan sehingga tidak dapat melampiaskan nafsunya ke anak tirinya tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
Ya pemirsa, kita beralih ke Sumatera Utara, di mana ada seorang balita ditemukan tewas mengapung di sebuah parit di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Balita malang tersebut diduga dibunuh ibu kandungnya lantaran kesal tidak diberi nafkah oleh sang suami. Warga Desa Karanggadin, Dusun 10, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, digegerkan dengan tewasnya seorang balita berinisial B berumur 1 tahun 10 bulan yang mengapung di sebuah parit. Balita malang itu diduga dibuang oleh ibu kandungnya. Polisi langsung bergerak dengan mengamankan pelaku bernama HK yang merupakan ibu korban warga Desa Karanggading. Pelaku tega membunuh anak kandungnya sendiri lantaran kesal suaminya tidak memberi nafkah dan kerap cekcok dengan mertuanya. Dari pemeriksaan sebelumnya, pelaku sudah pernah melakukan pembunuhan anak kandung yang berumur 9 bulan di Desa Kota Datar, Kabupaten Hamparan Perak, Deli Serdang. Pelaku membuang anaknya ke dalam sumur yang tak jauh dari rumah pelaku. Kemudian terungkap dari hasil pemeriksaan ternyata Ibu H ini juga sudah membunuh anaknya yang pertama dari suami yang pertama dengan cara memasukkannya ke dalam sumur di dalam rumahnya. Alasannya karena sakit hati dengan suaminya yang pertama. Itu pada tahun 2020 anaknya dimasukkan ke dalam sumur karena sakit hati sama suaminya. Korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk kepentingan otopsi. Sementara pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Medan Helvetia ini berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang sangat meresahkan. Satu dari 2 pelaku yang ditangkap terpaksa diberikan tindakan tegas, terukur karena melakukan perlawanan. Inilah rekaman CCTV detik-detik para pelaku begal saat melakukan aksinya di Jalan Kapten Sumarsono Medan, Helvetia. Dalam video tersebut tampak pelaku yang berjumlah 6 orang dengan mengendarai motor tidak segan-segan melukai korbannya. Mendapat laporan adanya kasus begal, polisi kemudian melakukan patroli hingga menjelang pagi. Saat berpatroli, polisi mencurigai sebuah sepeda motor yang melintas. Saat akan diberhentikan, kedua pelaku yakni PT 16 tahun dan ZK 19 tahun malah kabur tancap gas untuk menghindari petugas. Tak ingin buruannya kabur, polisi melakukan pengejaran. Pelaku juga sempat melempar polisi dengan helm yang digunakannya, meski akhirnya kedua pelaku berhasil ditangkap. Saat dilakukan pengembangan, pelaku ZK melawan dan mencoba melarikan diri sehingga polisi memberikan tindakan tegas terukur di bagian kaki pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 buah celurit, sepeda motor pelaku dan korban, serta helm yang dilempar pelaku. Kedua pelaku juga mengakui perbuatannya dan sudah 4 kali beraksi di kawasan Medan Helvetia. Kita terus melakukan pengejaran terhadap kelompok lainnya, dan juga ada 7 kelompok yang ini masih berada di luar. Dan saya pastikan pasti tangkap. Ya, pasti tertangkap. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 365, sementara itu polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya yang kini masih buron. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, seorang warga di Cianjur, Jawa Barat meninggal dunia akibat diduga usai mengkonsumsi obat-obatan dari pengobatan gratis yang digelar salah satu tim sukses pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Cianjur. Korban meninggal dunia diketahui bernama Yohani, warga kampung Singkup, Desa Sukamulya, Kecamatan Naringgul, Cianjur Selatan, Jawa Barat. Korban meninggal dunia diduga usai meminum obat yang diberikan dari pengobatan gratis yang digelar salah satu tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati Cianjur.
2 jam usai minum obat yang diberikan dari kegiatan pengobatan gratis tersebut, korban mengalami gejala pusing, mual, dan muntah. Setelah sempat tak sadarkan diri, korban dirujuk ke RSUD Soreang, Kabupaten Bandung. Namun nyawanya tak tertolong. Ibu saya melaksanakan pengobatan gratis, berjalan sampai selesai, sampai diperiksa. Terus setelah itu benar ibu saya mengalami yang tidak sesuai diharapkan. Ibu saya langsung koma ya. Menurut Dinas Kesehatan Cianjur, tidak pernah menerima surat pemberitahuan terkait adanya pengobatan gratis yang dilakukan salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur. Dari informasi yang didapat Dinas Kesehatan Cianjur, ada 4 jenis obat yang diterima korban saat pengobatan gratis tersebut. Itu ketiga jenis obat tersebut apabila dimakan dalam waktu yang bersamaan itu tentunya akan menimbulkan efek terutama bagi lambung ya, kerusakan ya, bisa terjadi iritasi pada lambung. Keluarga korban mengaku mengikhlaskan kepergian ibunya dan membuat surat pernyataan tidak akan menggugat kepada pihak manapun terkait peristiwa ini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, 4 hari pasca jalan desa putus akibat pergeseran tanah di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, 4 desa hingga saat ini masih terisolasi. Untuk membuka akses jalan masyarakat, pihak terkait kini masih berupaya membuka jalan yang putus agar warga tidak lagi terisolasi. Pasca jalan desa Salukada, Kecamatan Topada, Kabupaten Mamuju Tengah diterjang likuifaksi atau pergeseran tanah, pada hari keempat warga di 4 desa kini masih terisolasi. Akses jalan satu-satunya kini masih terputus. Untuk membuka jalan yang terputus tersebut, hingga saat ini petugas masih terus berupaya mengevakuasi eskavator yang tertelan oleh bencana pergeseran tanah tersebut. Pemerintah terus berupaya membuat jalan alternatif yang tidak terlalu jauh dari lokasi jalan yang putus akibat likuifaksi tersebut. Untuk melakukan sterilisasi untuk lokasi ini, dan sebelum ada tim yang akan melakukan penelitian, diharapkan untuk daerah ini tidak dilalui oleh masyarakat dulu. Warga terdampak saat ini berharap agar pemerintah secepatnya membenahi jalan desa yang terputus tersebut agar warga tidak lagi kesulitan untuk keluar desa dalam beraktivitas. Dari Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Kusni Kardi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini di Bengkulu di mana terdapat 2 orang tersangka yang menimbun 1 ton bahan bakar minyak bersubsidi untuk dijual kembali. Keduanya melancarkan aksi dengan menggunakan berbagai macam barcode Pertamina. Ya, kedua tersangka berinisial HN dan SMD tertangkap tangan menimbun bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar. Dengan menggunakan selang dan jerigen, mereka memindahkan BBM dari tangki modifikasi untuk selanjutnya dijual kembali. Kedua tersangka memanfaatkan berbagai jenis barcode kendaraan milik kerabat dekat mereka agar dapat mengantri di stasiun pengisian bahan bakar umum. Dan hasil pemeriksaan polisi, aksi tersangka sudah terjadi sejak setahun terakhir. Untuk 1 jerigen BBM rata-rata berisi 35 liter, mereka meraup keuntungan Rp30.000. Dan biasanya mereka jual kembali kepada pengendara kendaraan yang tidak ingin terlibat antrian panjang, terlebih kendaraan jenis diesel yang menggunakan BBM jenis Biosolar. Ketahanan pangan dan pertanian. Dinas Ketahanan Pangan dan
Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya kini dari Pasuruan, di mana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pasuruan, Jawa Timur melakukan rapid test pada buah anggur muskat yang dijual di sejumlah toko di kota ini. Diketahui langkah tersebut diambil sebagai antisipasi terhadap kemungkinan adanya kandungan berbahaya dalam anggur muskat yang bisa merugikan kesehatan konsumen. Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pasuruan, Jawa Timur melakukan rapid test terhadap buah anggur jenis muscat. Rapid test dilakukan setelah sejumlah negara termasuk Thailand dan China melarang peredaran anggur Shine Muscat karena diduga mengandung bahan kimia berbahaya. Larangan ini memicu perhatian masyarakat di Kota Pasuruan terhadap keamanan konsumsi anggur muscat. Sampel anggur muscat yang diuji diambil secara acak dari 5 toko buah di Kota Pasuruan yang menjual anggur muscat. Hasilnya, dari 5 sampling yang diuji, anggur muscat tersebut aman dan layak dikonsumsi. Hanya kalau kita merujuk pada hasil rapid testnya Badan Pangan Nasional 3 hari atau 2 hari yang lalu, itu secara rapid test aman. Nah, sebenarnya kan ada 2 tingkatan ya, rapid test sama uji lab. Kalau uji lab mungkin lebih detail ya, tapi lebih butuh waktu dan lebih rumit. Nah, kita sebatas ini hanya melakukan rapid test. Meski hasil rapid test menyatakan anggur muscat aman dan layak dikonsumsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian masih akan melakukan uji laboratorium. Diharapkan dalam waktu dekat hasil resmi akan segera diumumkan untuk memberikan kejelasan atas keresahan konsumen mengenai anggur muscat yang sebelumnya dinyatakan mengandung zat kimia berbahaya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini meninjau langsung uji coba program makan bergizi gratis di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Senin siang. Uji coba program makan gratis digelar di SD Negeri 1 Langkai. Menu yang disajikan untuk siswa yaitu nasi, ayam goreng, telur, sayur-sayuran, buah, pisang, air mineral, dan juga susu. Para siswa sangat antusias menyantap makanan. Para siswa juga mendapatkan buku gratis dari Wapres Gibran. Wali kelas sangat mengapresiasi program makan bergizi gratis untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa. Ya pemirsa, bagi Anda yang bertanya-tanya soal lisensi nasi Padang, jangan kemana-mana karena Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali membahasnya usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi lainnya, di mana pasca viral razia rumah makan di Cirebon, Jawa Barat beberapa saat lalu, Ikatan Keluarga Minang terpantau menempelkan stiker dan poster lisensi dari sejumlah makanan Padang di sejumlah daerah termasuk di Malang, Jawa Timur. Viral di media sosial pemasangan stiker dan poster lisensi untuk rumah makan Padang yang diterbitkan salah satu organisasi masyarakat yang menamakan diri Ikatan Keluarga Minang atau IKM. Di Malang, Jawa Timur, tampak sejumlah orang memasang stiker dan poster lisensi di salah satu rumah makan Padang. Salah satu rumah makan Padang yang memiliki stiker lisensi mengatakan bahwa pemasangan stiker ini dilakukan atas kemauannya sendiri sebagai orang asli Minang. Dengan adanya stiker lisensi IKM, diharapkan pelanggan tidak ragu membeli masakan Padang karena di tempat lain banyak masakan Padang yang tidak asli. Diharapkan dengan adanya pemasangan stiker ini bisa meningkatkan jumlah pelanggan. Cuman gaya kelompok aja sih sebenarnya. Sekitar berapa, Bu? Nggak bayar sih lisensinya. Itu sekali bayar? Itu kayak dari memang kelompoknya kita gitu. Iuran per bulan? Enggak, Oh enggak.
Pemasangan lisensi IKM ini sendiri hanya ditujukan kepada penjual rumah makan Padang yang asli dari Minang. Untuk mendapatkan stiker lisensi ini, anggota keluarga asli Minang diwajibkan membayar sekali untuk selamanya sebesar Rp125.000. Stiker lisensi ini bertujuan agar pembeli tidak salah dalam membeli masakan Padang yang asli atau bukan. Jadi pelanggan cukup melihat stiker yang tertempel sebagai bukti rumah makan Padang tersebut asli. Pasang lisensi ini kita hanya menawarkan bahwa yang orang menawarkan semua rumah makan itu benar-benar orang Padang asli. Terus kita memasang lisensi ini supaya kita meyakinkan bahwa pelanggan itu asli orang Minang. Kita cuma bilang asli orang Minang supaya meyakinkan. Penerbitan lisensi untuk rumah makan Padang ini jadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak yang menyayangkan pemasangan stiker dan poster lisensi tersebut lantaran dinilai mengkotak-kotakan pedagang. Selain itu, penerbitan lisensi dianggap tak menjamin soal cita rasa dari rumah makan tersebut. Dari Malang, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sejumlah rumah makan Padang ini mulai dipasangi stiker lisensi dari Ikatan Keluarga Minang atau IKM. Kita akan memantau sejumlah rumah makan Padang di Pasar Senen Jakarta saat ini. Sudah ada rekan kami, Herninda Febiola. Herninda, apakah dari pantauan Anda di Pasar Senen saat ini sudah banyak ditempeli stiker-stiker dari lisensi tersebut? Atau seperti apa? Ya, selamat siang pemirsa. Untuk beberapa rumah makan Padang atau nasi kapau yang ada di wilayah Pasar Senen ini tidak nampak adanya stiker lisensi Ikatan Keluarga Minang, karena beberapa pedagang di sini juga tidak mengetahui terkait isu tersebut. Namun saya sudah bersama dengan narasumber saya yang cukup mengetahui tentang stiker adanya fenomena pemasangan stiker lisensi Ikatan Keluarga Minang di beberapa rumah makan. Nah, sekarang saya sudah bersama Bang Anton. Bang Anton merupakan salah satu pengurus ya Bang ya dari rumah makan nasi kapau yang ada di wilayah Pasar Senen. Nah, Bang, gimana nih soal rumah makan nasi Padang yang kabarnya dipasangin stiker lisensi Ikatan Keluarga Minang? Bingung. Ya gimana ya? Sebenarnya nggak wajib sih Kak. Soalnya kan pedagang, walaupun pedagang nasi Padang nggak harus dari Minang. Nah, tapi Abang sendiri di warung ini mau dipasangin nggak sih Bang? Oh, kalau itu ya tergantung dari bos sih sama pengurus sini. Kalau pedagang sini sebenarnya kalau masalah stiker ada wajibnya juga. Soalnya buat persaudaraan kan, silaturahmi biar tambah erat gitu Kak. Cuman kalau pedagang lain gitu harus di razia gitu, saya nggak setuju sih Kak. Oh, jadi pemasangan stiker itu nggak apa-apa, tapi untuk bukti persaudaraan sesama keluarga Minang aja ya Pak, ya Bang ya? Gitu. Nah, terkait mempengaruhi penjualan itu menurut Abang ngaruh nggak sih Bang? Kan belum dipasang ya Kak, jadi nggak tahu ngaruh apa enggak. Soal masalah nasi-nasi yang dirazia lebih murah gitu sebenarnya nggak ngaruh, itu kan prosedur bisnis Kak. Kan namanya customer, pembeli kan ada yang ekonominya menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Kalau yang paket-paket kan mending ekonomi yang menengah ke bawah gitu Kak. Kan lagian nasi paket juga kebanyakan di daerah padat atau di daerah perkampungan gitu. Kalau daerah kuliner gitu nggak ada nasi paket. Cuma tergantung penjualnya Kak. Nah berarti Bang, menurut Abang hal tersebut betul atau tidak Bang sebetulnya? Kalau soal razia gitu kan membongkar paksa bagaimana nggak betul sih Kak. Tak kalau misalnya orang Jawa nggak terima, soal pedagang Padang yang jualan di Jawa gimana? Saya diusir orang Padang kan. Saya sebagai orang apa juga nggak setuju gitu Kak. Namanya Indonesia lah, kita satu walaupun beda-beda gitu Kak. Ya, yang lagi viral kan dibongkar paksa gitu di razia, itu nggak bener ini sebenarnya. Tapi sejauh ini tanpa adanya stiker lisensi seperti itu, warung Abang aman aja Bang ya? Oh aman aja. Aman. Terkait penjualan juga? Ya alhamdulillah aman-aman aja. Nanti tidak diharuskan ada stiker atau enggak, kecuali untuk wujud persaudaraan ya? Kalau stiker mah buat persaudaraan ya, kalau rahasia-rahasia gitu nggak setuju saya. Ya baik pemirsa, begitulah tanggapan dari Bang Anton
yang merupakan salah satu penjual nasi kapau yang ada di wilayah Pasar Senen. Bang Ato sendiri menyebutkan bahwa jika adanya stiker berlisensi Ikatan Keluarga Minang itu bisa disebutkan atau sebagai wujud dari persaudaraan keluarga Minang saja, tidak dibetulkan jika untuk kebutuhan penjualan atau untuk menarik pelanggan ataupun menurunkan penjual-penjual nasi Padang lainnya yang bukan berasal dari Kota Minang sendiri. Sementara kembali ke studio. Boleh kita tambahkan nggak? Baik, terima kasih. Karninda Febiola mengabarkan langsung dari pedagang nasi Padang di Pasar Senen. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, potret rumah makan Padang stiker lisensi Ikatan Keluarga Minang IKM ini menyeruak di media sosial. Netizen menganggap hal tersebut sebagai rasisme kepada penjual nasi Padang non-Minang. Kita akan membahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, masih mengenai nasi Padang, di mana potret rumah makan Padang stiker lisensi Ikatan Keluarga Minang atau IKM menyeruak di media sosial. Netizen menganggap hal tersebut sebagai rasisme kepada penjual nasi Padang non-Minang. Untuk membahas hal ini, sudah bergabung bersama dengan kami Andre Rosiadi selaku Ketua Harian dari DPP Ikatan Keluarga Minang. Selamat siang Bang Andre. Selamat siang. Sheila dan Rihana. Bang Andre, ini viral loh di media sosial mengenai lisensi Ikatan Keluarga Minang. Ini gimana ceritanya, Bang? Ya, ceritanya kan permasalahan ini muncul, ya. Ini ada dua hal yang berbeda ya. Antara satu soal kejadian Cirebon dan lisensi IKM. Yang pertama kan kejadian terjadi soal razia yang dilakukan oleh paguyuban rumah makan Padang di Cirebon. Nah, ini yang kita sayangkan, kenapa hal ini bisa terjadi ya, dan ini tidak boleh terjadi gitu. Karena siapapun boleh berhak menjual masakan Padang, ya, memasak dan menjual masakan Padang. Karena sekali lagi masakan Padang ini sudah menjadi kekayaan kuliner Indonesia. Jadi ini udah ciri khas kekayaan kuliner bangsa Indonesia dan sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Jadi siapapun berhak untuk menjual. Jadi tidak ada larangan. Nah, kejadian di Cirebon ini patut disayangkan dan alhamdulillah sudah bisa diselesaikan oleh aparat kepolisian. Itu yang pertama. Nah, hal yang berbeda gara-gara kasus Cirebon mulailah terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ada isu rasis ya, bahkan mulai mempertanyakan lisensi yang dikeluarkan Ikatan Keluarga Minang. Nah, lisensi Ikatan Keluarga Minang itu sudah dilakukan dalam 2 tahun sampai 3 tahun belakangan, bahwa lisensi ini dikeluarkan atas permintaan masyarakat, atas permintaan pemilik restoran Padang. Jadi bukan IKM yang memaksakan, tapi memang atas permintaan restoran Padang yang ingin diberikan lisensi bahwa cita rasa mereka sesuai dengan cita rasa asli ya, masakannya sesuai dengan cita rasa yang ada di kampung. Dan ini hanya sebatas cita rasa, bukan harus restorannya dimiliki oleh orang Minang. Jadi sehingga lisensi ini tidak pernah dipermasalahkan dalam 3 tahun terakhir ini, karena siapapun baik orang Minang maupun non Minang pemilik restoran boleh mendapatkan lisensi ini ya, hanya berdasarkan cita rasa, dan lisensi ini didapatkan secara gratis, sehingga lisensi ini tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat selama 3 tahun ini, karena siapapun berhak mendapatkan lisensi ini kalau memang meminta kepada IKM agar dicek cita rasa dan kebersihan mereka, sehingga kita berikan lisensi. Jadi lisensi ini gratis, dan lisensi ini bisa didapatkan oleh siapapun pemilik restoran Padangnya, baik orang bersuku Minang maupun di luar suku Minang. Sehingga selama 3 tahun terakhir ini tidak pernah muncul permasalahan soal lisensi ini. Karena lisensi ini tidak paksaan dan tidak membatasi kepemilikan sukunya, dan juga gratis, dan biasanya ini lisensi ini diberikan kepada restoran Padang yang meminta. Seperti itu, Mbak. Nah, tiba-tiba kejadian Cirebon ini lisensi ini dipermasalahkan dan seakan-akan
rasis. Padahal lisensi ini bisa didapatkan oleh restoran Padang yang juga pemiliknya bukan orang Minang. Jadi tidak ada lisensi ini lisensi rasis. Ini soal hanya sebatas cita rasa. Pemilik restoran dan juga juru masaknya pun boleh bukan orang Minang, itu bisa diberikan lisensi. Seperti itu, Mbak. Mungkin ini yang bisa kami jelaskan supaya informasi ini bisa didengarkan secara utuh dan tidak berkembang kepada hal-hal yang tidak perlu. Seperti itu. Ya baik. Bang Andre tadi sempat ada menyinggung ya kalau misalkan stiker ini gratis, tapi kami tadi sempat mendapatkan informasi kalau di Malang stiker ini tuh bayar Bang Andre, sekitar 120.000 atau 140.000 begitu. Nah tanggapannya seperti apa Bang Andre? Jadi kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang itu menggratiskan stiker ini, dan stiker ini tidak dipungut bayaran. Kalau ada para pihak yang memungut bayaran, nanti saya cek, tolong minta di WA saja ke saya, restoran Padang mana yang dipungut, siapa pemungut biaya, nanti kami akan telusuri dan ambil tindakan tegas seperti itu. Karena sekali lagi ini gratis ya, tidak dipungut bayaran sama sekali. Dan ini sudah berjalan selama 3 tahun dan baik-baik saja, lancar-lancar saja, aman-aman saja, dan tidak membatasi kepemilikan restoran ini harus milik orang Minang atau tidak. Jadi asli Minang itu sebatas cita rasa. Karena banyak juga konsumen yang komplain, ngakunya restoran Padang, tapi rasanya antah berantah. Itu juga banyak dan perlu dipahami juga. Sehingga mereka menuntut tolong dong diberikan lisensi supaya kami tahu yang mana cita rasanya yang lebih terasa bumbunya. Jadi hanya sebatas itu Mbak, tidak ada pelarangan atau pembatasan soal kepemilikan ini atau harus orang Minang atau tidak. Ini hanya sebatas cita rasa. Jadi yang punya lisensi ini boleh ya dan bisa pemilik restoran Padang yang bukan orang Minang. Jadi lisensi ini diberikan kepada restoran Padang manapun yang meminta berdasarkan cita rasa, bukan berdasarkan kepemilikan. Seperti itu. Oke. Tapi Bang Andre, ini untuk mendapatkan stiker tersebut, apakah hanya mendaftar kemudian diberikan stiker atau harus dicoba dulu rasanya ini lolos verifikasi atau gimana nih Bang Andre? Iya, standarnya sederhana sekali. Biasanya pemilik restoran itu akan menghubungi IKM setempat ya. Ikatan Keluarga Minang ini kan organisasi perantau yang ada di berbagai kota kabupaten yang ada di Indonesia. Hampir di seluruh daerah Indonesia ada. Bahkan cabangnya di luar negeri pun ada. Nah, biasanya pemilik restoran itu menghubungi pengurus IKM setempat, lalu pengurus IKM setempat memverifikasi cita rasanya ya. Kalau memang cocok, bumbu dan cita rasanya sesuai dengan rasa, dalam tanda kutip ya, rasa kampung kita, ya tentu diberikan lisensi ini. Dan lisensi ini diberikan secara gratis, tanpa melihat siapa pemiliknya. Ya, perlu saya tegaskan lagi, tanpa melihat siapapun pemilik. Mau orang Minang maupun orang di luar Minang, kalau cita rasanya sesuai, tentu diberikan lisensi. Seperti itu. Jadi tidak benar kalau lisensi itu rasis dan menghalang-halangi etnis lainnya. Seperti itu. Oke, Bang Andre, tapi ada kekhawatiran tidak kalau misalkan lisensi ini diterapkan oleh daerah-daerah lain? Seperti kan kalau di Indonesia sendiri banyak makanan kayak makanan Sunda atau gudeg dari Jogja. Iya, seperti apa Bang Andre? Jadi lisensi ini muncul karena memang aspirasi masyarakat. Dan ini sudah jalan 3 tahun. Tidak ada permasalahan selama ini. Lisensi ini mulai dipermasalahkan karena ada kejadian di Cirebon. Yang bukan pelakunya pihak IKM. IKM tidak terlibat dan tidak tahu-menahu kejadian di Cirebon. Tapi ya biasalah, mohon maaf, dengan segala hormat apapun, kejadian tentu ada bumbu-bumbunya. Nah, terlihat yang kita lihat sekarang setelah kejadian Cirebon selesai, bisa diselesaikan secara baik-baik,
lalu pihaknya paguyuban Rumah Makan Padang Cirebon sudah minta maaf, sekarang isunya dibelokkan kepada isu lisensi Ikatan Keluarga Minang. Padahal ini tidak ada hubungan sama sekali. Dan lisensi ini sudah berjalan 3 tahun dan aman-aman saja dan baik-baik saja. Ini sebatas cita rasa. Ada keinginan masyarakat yang ingin menikmati masakan Padang sesuai rasa keasliannya. Lalu ada aspirasi dari restoran Padang yang ingin diberikan lisensi supaya masyarakat tahu, dan semuanya berjalan gratis dan tidak ada unsur rasis karena siapapun boleh dapatkan lisensi, baik orang asli Minang maupun orang di luar Minang. Yang penting cita rasa masakannya bisa terverifikasi. Itu loh Mbak. Jadi sebatas itu. Jadi tidak ada ingin membatasi, tidak ada ingin niat rasis, dan ini sudah berjalan 3 tahun dan aman-aman saja. Dan harapan saya tentu media harus berperan aktif untuk menenangkan dan memberikan penjelasan yang lebih utuh ya, dan menyejukkan gitu. Karena memang tidak ada keinginan untuk rasis dan membatasi. Sekali lagi siapapun bisa mendapatkan lisensi ini, dan lisensi ini bisa didapatkan secara gratis dan tidak ada pembatasan ya. Etnis manapun boleh mendapatkan lisensi ini. Ini hanya sebatas cita Bang Andri, rasa. artinya ini sudah 3 tahun dilakukan dan juga semoga ini menjawab polemik-polemik dari masyarakat bahwa lisensi tersebut ini tidak diwajibkan dan juga tidak berbayar dan secara gratis. Bang Andri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih. Sekaligus Selamat menjawab siang. pertanyaan dari masyarakat. Sehat selalu. Ya, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Yuda Afriandi setelah dituntut hukuman mati oleh JPU. Dan kita akan berbincang, pemirsa, sesaat lagi dengan Tamara. Tapi Apa Kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Sidang vonis kasus kematian Raden Andate Halif Pramudityo atau Dante, putra dari selebritas Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, digelar hari ini. Usai membacakan kronologis dan menimbang unsur pidana yang terdakwa lakukan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Yuda Arfandi. Hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Yuda. Hakim menimbang terdakwa Yuda Arfandi terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur pembunuhan berencana. Hal ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Dari persidangan vonis terbukti bahwa terdakwa Dante dengan sengaja menenggelamkan anak Dante sebanyak 12 kali dan selama 1 menit di dalam kolam renang pada 27 Januari lalu. Nimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa Yuda Arfandi membenarkan atau menenggelamkan anak korban Raden Andante Pramudityo dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 12 kali dan tidak berdasarkan metode latihan pernapasan yang benar, maka perbuatan terdakwa Yuda Arfandi tersebut telah dilakukan dengan sengaja, bukan untuk melatih teknik pernapasan anak korban Raden Andante Pramudityo, melainkan bermaksud untuk menghilangkan nyawa anak korban Raden Andante Pramudityo. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman mati karena diduga melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Namun hakim mengatakan tidak tepat jika Yuda dijatuhi hukuman mati karena masih ada hal yang meringankan. Dari Jakarta, Putri Sofia, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, hakim telah menjatuhi hukuman vonis 20 tahun penjara dan kita akan membahas bersama dengan ibu dari almarhum Dante, yakni Tamara Tiasmara. Selamat siang, Mbak Tamara. Mbak Tamara, ini hakim telah memvonis 20 tahun penjara. Gimana? Apakah sesuai dengan harapan dari keluarga dan Mbak Tamara sendiri? Ya gimana ya, pertama aku mau ngucapin dulu ya terima kasih untuk semua tim kuasa hukum, Sandi Arifin, kepolisian, JPU, Majelis Hakim, terus Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang selama 9 bulan ini udah bekerja keras banget untuk kasus kematian Dante ya.
Dan divonis kemarin itu divonis terdakwa 20 tahun itu sebenarnya nggak sebanding ya sama apa yang aku rasain gitu loh. Jadi ya kan dan dia mengajukan banding. Jadi ya aku mohon dengan sangat kepada Yang Mulia Hakim Agung Mahkamah Agung RI untuk menolak banding yang sudah diajukan sama terdakwa. Itu sih, karena ini nggak sebanding sama yang aku rasain. Entah itu 20 tahun pun, seumur hidup pun, hukuman mati pun, itu nggak akan bisa bikin Dante balik lagi. Jadi nggak ada hukuman yang sebanding dengan apa yang aku rasain, termasuk hukuman 20 tahun. Baik, Mbak Tamara, mungkin dalam beberapa sidang terlihat begitu emosional ya. Apakah puncaknya ini ke hari kemarin atau seperti apa Mbak Tamara? Kan aku emang di sidang sebelumnya, berapa kali aku menghindari untuk hadir ya. Karena sering banget terjadi kayak kericuhan gitu loh. Nah tapi karena kemarin sidang vonis, aku hadir dan majelis hakim bacain dokumennya itu kan dari awal banget ya. Jadi aku kayak flashback gitu loh. Apalagi kemarin yang dibacain itu kalau nggak salah ada 270 lembar. Jadi benar-benar kayak kebayang lagi tanggal kejadian tanggal 27 itu seperti apa, gimana hancurnya, gimana sakitnya, itu kebayang lagi semuanya jadi kerimain lagi. Makanya kayak dengan hukuman 20 tahun itu tidak sebanding sama apa yang aku rasain. Aku dengar majelis hakim bacain dokumen aja udah kayak gitu, coba gimana rasanya jadi aku dengan dibandingkan hukuman 20 tahun itu kayak ya ampun gak ada apa-apanya banget sih. Apalagi bagi seorang ibu ya, dan hakim anggotanya ada yang perempuan dan aku pasti merasakan sih kayak dia pasti rasain kalau jadi aku tuh seperti apa. Iya, kita juga turut sedih atas apa yang menimpa. Tapi Bu, selama persidangan ini berlangsung, Mbak Tamara, ini apakah ada tekanan begitu dari keluarga pelaku? Kalau tekanan sih ya awal-awal aja ya, awal-awal kayak via chat tuh, dari DM Instagram atau ada yang WhatsApp juga. Ya mereka kayak masih menyalahkan aku sih, itu yang aku bingung. Itu di awal-awal sih, tapi ke belakang sih alhamdulillah nggak ada. Cuma ya kalau di persidangan aja ada kayak sedikit cekcok biasanya, kayak aku misalkan disautin apa, makanya itu yang bikin aku menghindari datang sidang dari kemarin. Cuma karena kemarin sidang vonis ya aku bandingkan diri, aku harus hadir karena emang itu sidang vonis dan itu sangat penting sekali untuk aku. Baik, Mbak Tamara, mungkin setelah ini langkah apa yang akan Mbak siapkan dengan kuasa hukum untuk nanti mendatang seperti apa? Nah sekarang kan dia mengajukan banding ya. Ya langkahnya kita ikutin aja, maunya dia mau banding ya udah kita ikutin juga karena kan JPU menuntut itu hukuman mati. Tapi majelis hakim ketok palunya kemarin 20 tahun kan. Jadi ya kita juga banding sih, insya Allah. Oke. Mbak Tamara, tapi kan dari persidangan kemudian di pledoinya juga ini tidak mengakui apa yang dilakukan kepada anak Mbak Tamara. Ini gimana Mbak tanggapannya soal ini? Iya itu yang masih aku bingung sih. Tapi dengan adanya sidang vonis kemarin itu udah bikin aku kayak ngerasa lega karena majelis hakim ketua Bapak Immanuel dan hakim anggotanya sudah menyatakan kalau Yuda Arfandi adalah terdakwa bersalah membunuh Andante dengan pasal 340. Jadi aku nggak membutuhkan lagi pengakuan dari dia karena apa yang dinilai dari hakim itu yang aku percaya. Apalagi aku sangat percaya sekali dengan Bapak Hakim Ketua Bapak Immanuel. Dia kemarin sudah mengatakan kalau terdakwa bersalah dengan pasal 340 itu. Karena kan selama ini penyidik, polisian, JPU udah bekerja keras banget untuk ngebuktiin kalau dia ini bersalah. Baik, Mbak Tamara, ini kalau kita tarik sedikit ke belakang, Mbak merupakan orang yang pernah menjalani hubungan dengan Yuda. Apakah saat ini Anda sudah memaafkan Yuda atau seperti apa, Mbak? Kalau dibilang maafin, ya nggak mungkin dong. Kalau aku maafin dia, aku nggak mungkin berjalan sampai sejauh ini, gitu. Aku pokoknya sekarang akan terus berjuang untuk Dante, untuk keadilan Dante. Pokoknya mohon doanya dari semuanya, terutama teman-teman media. Aku tuh makasih banget karena dari awal disupport banget sama teman-teman media dan wartawan semuanya. Mereka semua sayang banget sama Dante. Dan aku tidak akan pernah memaafkan kejadian ini karena ini bikin aku sakit banget. Jadi ya maaf di mulut bisa, tapi di hati kan nggak bisa. Gitu. Oke. Mbak Tamara, kami doakan semoga nanti dibanding ini sesuai dengan harapan dari keluarga yang tadi meminta untuk dibatalkan banding tersebut. Dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu, Mbak Tamara.
Makasih semuanya. Ya, pemirsa, usai ditetapkan menjadi tersangka promosi judi online dan ditahan pemilik akun Sadbor melakukan aksi joget patuk ayam di ruang tahanan Polres Sukabumi. Informasinya sesaat lagi untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Polisi kembali meringkus 2 tersangka baru kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Jumlah tersangka dalam kasus tersebut kini menjadi 16 orang. Polisi menangkap 2 orang lainnya dalam kasus buka akses situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Mengutip PMJ News, di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan 2 tersangka baru itu adalah seorang pegawai Komdigi dan 1 warga sipil. Total jumlah tersangka dalam kasus tersebut kini menjadi 16 orang. Tersangka mengaku telah mendapat 8,5 juta rupiah dari setiap situs judi online yang mereka buka. Sejauh ini tercatat sudah ada 1.000 situs judi online yang dibuka kembali aksesnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya sempat menggeledah sejumlah ruangan di beberapa lantai Kementerian Komunikasi dan Digital pada Jumat kemarin. Dari penggeledahan ini, petugas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya laptop, komputer, dan dokumen milik tersangka. Pihak kepolisian menyatakan penyalahgunaan wewenang ini dilakukan karena para tersangka kenal dengan pihak situs judi online sehingga tidak dilakukan pemblokiran data. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam juga mengatakan bakal menyita semua aset hasil kejahatan yang dilakukan para tersangka untuk dikembalikan kepada negara. Ya, pemirsa, masih mengenai judi online di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan mengatakan pemerintah tengah menyiapkan 3 strategi untuk mencegah praktik judi online di Indonesia. Ada beberapa strategi komprehensif yang tadi telah diputuskan di dalam rapat, mulai dari memasifkan pendidikan tentang bahaya judi online, karena edukasi ini tentu bertujuan untuk menciptakan kesadaran yang kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online. Yang kedua, mulai melakukan peringatan dini dengan mengamankan simpul-simpul aktor judi online seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya. Tentu tujuannya untuk memutus mata rantai kegiatan judi online tersebut. Yang ketiga, apabila ada dari upaya pencegahan ini tidak diindahkan dan ditemukan ada unsur tidak pelanggaran atau pidananya, maka hukuman yang berat akan diterapkan. Pemirsa, sederet pegawai Kementerian Komunikasi dan juga Digital ini diduga menjadi pelindung atas beredarnya situs judi online. Menko Digi Mutia Hafiz akan menindak tegas kepada seluruh jajarannya yang terbukti terlibat pelanggaran tindak pidana kasus judi online. Menyampaikan tentu kita update mengenai ditangkapnya beberapa karyawan dari Kemkomdigi. Jadi ini sebetulnya awal yang juga mengejutkan bagi saya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, namun harus dihadapi dan juga harus didukung tentunya. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait. Kemudian juga kita sudah mengeluarkan instruksi Menteri agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kemkomdigi bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kemkomdigi yang juga
akan dilakukan pengembangan penyidikan. Kita trennya sebetulnya positif. Dalam 20 hari sejak beliau dilantik, kita sudah menangani 187.000, terbanyak dalam rentang 10 hari sepanjang sejarah. Nah, ini memang dari awal sebelum saya dilantik pun Presiden sudah mengingatkan ketika saya dipanggil awal bahwa tugas utama saya adalah perangi judi online. Ya, pemirsa, masih mengenai judi online, di mana usai promosi judi online melalui media sosial TikTok, TikTokers yang sering joget satbor di Sukabumi ditetapkan sebagai tersangka bersama temannya. Tersangka mempromosikan judi online di akun TikTok melalui joget viral satbor. Akun Satbor 86 milik tersangka ini menjadi viral karena joget satbor di Kebun Manggis. Gunawan telah melanggar ketentuan undang-undang, yaitu promosi judi online, setelah diberikan gift atau hadiah dari akun judi online. Para tersangka yang mendapatkan keuntungan dari akun ini terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Kita tetapkan dua tersangka, yaitu AS alias T 39 tahun yang memiliki peranan mempromosikan situs judi online Vlogitoto dengan nama akun TikTok @Vlogitoto1 melalui sarana aplikasi TikTok dengan nama akun TikTok @Setbor86. Pemirsa, usai ditetapkan menjadi tersangka promosi judi online, pemilik akun Satbor 86, G dan rekannya sebagai host AS ditahan di Polres Sukabumi. Di tahanan Polres Sukabumi, Jawa Barat, J, 38 tahun, dan AS, 39 tahun viral di media sosial melakukan aksi joget patuk ayam di ruang tahanan Polres Sukabumi. Hal tersebut dilakukan bukan karena mereka mendapatkan gift atau saweran, namun untuk menghibur sesama tahanan. Setelah penggagas joget satbor ditahan polisi, Desa Bojonggembar, Sukabumi, Jawa Barat nampak sepi. Tidak ada aktivitas joget satbor massa lagi di sana. Ya pemirsa, sebelumnya fenomena joget satbor live TikTok ramai di kalangan warga Desa Bojonggembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga setiap hari berbondong-bondong datang untuk berjoget di sebuah kebun di belakang pemukiman warga. Fenomena joget satbor ini menjadi penghasilan yang menggiurkan bagi warga karena pendapatan mencapai ratusan ribu rupiah per harinya. Rumah Gunawan alias Setbor di Kampung Bapakan Paru, Desa Bojonggembar, Kecamatan Cikembar menjadi tempat kumpul ratusan warga setiap harinya. Warga berkumpul untuk memulai kegiatan live di media sosial TikTok dengan joget Setbor secara berkelompok. Fenomena joget setbor mulai ramai di kampung ini sejak 1 tahun lalu yang dicetuskan oleh Gunawan, pemilik akun Setbor 86. Gunawan awalnya hanya berjoget sendiri, namun kemudian ia mengajak warga untuk ikut bergabung. Karena viral dan jogetnya disukai netizen, serta banyak hadiah atau saweran, fenomena joget setbor ini banyak diserbu warga. Hingga saat ini tercatat ada puluhan akun TikTok yang berbeda-beda.
Para warga mampu melakukan joget dengan kamera handphone untuk live di TikTok hingga berjam-jam, bahkan hingga melakukan joget secara bergantian. Dari joget inilah para warga mendapatkan cuan dari mulai Rp300.000 hingga Rp700.000. Sementara pencetus joget setboard yaitu Gunawan mampu mengumpulkan pundi-pundi rupiah antara Rp700.000 hingga Rp3 juta per harinya. Pas lagi jahit keliling, setboard sambil lipe gitu ya kan, sambil lipe kan ada yang ngasih mawar, ada yang ngasih ini, yang 1 koin juga setboard gak tahu itu berapa koinnya. Nah pada akhirnya setelah selesai lipe ya kan, pas selesai jahit lah kok ini di saldo ada 50.000, 60.000. Nah pas udah fokus di lipe, setboard jalan-jalan, guling-guling, mandi lumpur pun gupak pernah gitu ya, jalan apapun jadi host. Ya pengen dikenal sama orang kan harus banyak hujatan ya kan. Latar belakang pekerjaan para warga yang ikut joget setboard ini sangat beragam, mulai dari petani, penjual baju, hingga pegawai yang terkena PHK. Sementara Gunawan sendiri merupakan tukang jahit keliling. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Pemirsa, ragam informasi menarik lainnya masih kami siapkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kasus ini tidak patut untuk ditiru. Kesal lantaran permintaannya tak dituruti, diduga seorang anak di Kabupaten Oku Selatan nekat bunuh ayah kandung dan menyerang ibu kandungnya hingga babak belur. Warga Desa Pendagan, Kecamatan Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, mendadak heboh lantaran menemukan pasangan suami istri yang bernama Saparudin, 62 tahun, dan istrinya Sulastri dalam keadaan mengenaskan di dalam rumahnya. Kondisi keduanya penuh dengan luka bacokan. Korban Saparudin ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, sementara istrinya mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari keterangan Sulastri, pelaku pembacokan tersebut tidak lain anak kandungnya sendiri yang bernama F. Peristiwa tersebut bermula saat F yang meminta uang kepada ayahnya Rp300.000 untuk membayar kontrakan, namun permintaan itu tidak dituruti oleh ayahnya. Lantas pelaku yang marah langsung menyerang kedua orang tuanya menggunakan golok secara membabi buta yang mengakibatkan Saparudin meninggal dunia, sementara ibunya Sulastri alami luka serius. Sementara saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami serta mengumpulkan barang bukti serta memeriksa saksi-saksi terkait kejadian ini. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan pembunuhan ayah dan penganiayaan ibu oleh anak kandung, kita akan bergabung dengan Kompol Hendro Suwarno, Wakapolres Oku Selatan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang para pemirsa sekalian. Baik. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak, untuk perkembangan kasus ini seperti apa saat ini? Baik. Saya mulai dulu dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa sekalian. Kami dari Polres Oku Selatan sehubungan dengan permasalahan ini, untuk saat ini kita masih melakukan penyelidikan. Jadi kegiatan melakukan penyelidikan dan pendalaman. Berikut pemeriksaan para saksi-saksi, Mbak Rehana dan Mbak Celia. Baik, Pak. Saat ini anak korban yang diduga pelaku sudah ditahan atau seperti apa, Pak? Jadi, mohon izin Mbak Rehana dan Mbak Celia, kita melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi, diantaranya juga terhadap anak korban, tetangga. Nah, jadi dilakukan pemeriksaan awal, menentukan suatu tidak pidana, dan kita berupaya untuk melakukan pendalaman dari hasil pemeriksaan
Kemudian untuk saat ini anak korban nama Febri dan Andre itu sudah kita kembalikan ke rumahnya di Dusun Pura Pedagan, Mbak. Namun demikian, kita tetap melakukan pemeriksaan terhadap saksi lain yang mengarah terhadap peristiwa tersebut. Demikian Mbak Rehana dan Mbak Celia. Oke, Pak, kami mendengar ada alibi kuat bahwa terduga pelaku ini tidak berada di lokasi. Apakah dari hasil pemeriksaan Anda ini ada kecenderungan ada pelaku lainnya? Baik Mbak, kami jelaskan lagi, kami dari Polres Selatan. Untuk permasalahan ini, kami dari pihak kepolisian dari Polres Selatan tetap melakukan penyelidikan. Selepas kita melakukan pemeriksaan terhadap alibi-alibi, kita cross-check, kemudian nanti perkembangan akan kita laporkan kembali. Yang jelas, kita tetap melakukan penyelidikan secara intensif. Kemudian kita juga memberikan pendampingan dari Dinas Perempuan dan Anak Kabupaten Oku Selatan, karena salah satu korban saat ini adalah istri dari korban yang meninggal dunia. Demikian, Mbak. Oke, Pak, tapi sejauh ini dari hasil pemeriksaan Anda, sudah siapa saja yang diperiksa? Saksi siapa saja yang sudah Anda mintai keterangan, Pak? Baik, kami jelaskan kembali dari Polres Oku Selatan. Barreskrim Polres Oku Selatan sudah melakukan pemeriksaan itu kurang lebih dari 5 orang saksi. Di antaranya dari yang saat ini sebagai korban, atas nama Ibu Lastri, kemudian dari anaknya, kemudian dari tetangga ada saksi-saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan, Mbak, untuk membuat terang suatu perkara. Demikian, Mbak. Baik, Pak Hendro, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini terbuka terang ke depannya. Sehat selalu, Pak. Ya pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Polres Pemalang memanggil ahli untuk mengidentifikasi kondisi fisik dan kelayakan operasional truk Rosalia Express yang menabrak mobil kru TV One di Tol Pemalang. Keterangan ahli diperlukan untuk menganalisis kasus kecelakaan yang mengakibatkan 3 kru TV One meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka. Saksi ahli yang akan dimintai keterangan yakini dari ATPM Hino sebagai produsen truk milik Rosalia Indah dan ahli transportasi darat dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan PKTJ Tegal. Sebelumnya sopir truk Rosalia Express berinisial J 36 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan ini. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, yakni belasan ton ikan air tawar jenis nila merah siap panen milik petani di Waduk Cengklik, Boyolali, Jawa Tengah mati mendadak. Inilah video amatir warga saat mengetahui ikan-ikan di Karemba di Waduk Cengklik, Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali mati mendadak. Ribuan ikan air tawar jenis nila yang mati ini kemudian diambil dari keramba untuk dipindahkan agar tidak semakin mencemari air Waduk Cengklik, sehingga tidak mengakibatkan kematian ikan lebih banyak lagi. Peristiwa matinya ribuan ikan diyakini disebabkan cuaca ekstrim yang melanda dalam beberapa hari terakhir. Menurut petani ikan, sejak hari Jumat malam sudah terlihat tanda-tanda, yakni ada banyak ikan yang naik ke permukaan. Ikan juga banyak yang mulai loncat karena kondisi kekurangan oksigen. Ribuan ikan yang mati ini merupakan nila yang sudah siap panen, sehingga kerugian para petani mencapai 280 juta rupiah. Untuk meminimalkan kerugian, ikan yang masih dalam kondisi hidup lalu dipanen dan dijual secara eceran. Kadar oksigen.
Pemirsa, kita ke informasi lainnya, ini dari Yogyakarta, di mana puluhan tim dari berbagai sekolah dasar di Yogyakarta ambil bagian dalam kompetisi robotik 2024. Ya, mereka beradu kecepatan memainkan robot di lintasan yang telah ditentukan. Kegiatan ini sebagai upaya mewujudkan generasi emas Indonesia yang berbasis teknologi. Kompetisi robot bertema Mugadeta Robotic and Roblox Games 2024 digelar di SMP Muhammadiyah 3 Depok, Sleman. Sebanyak 23 tim dari 6 sekolah dasar dan sederajat ambil bagian dalam lomba ini. Robot-robot karya anak SD ini beradu kecepatan di lintasan dengan kategori lomba land follower. Robot paling cepat yang mencapai garis finish dinyatakan sebagai pemenang. Meski tidak sedikit yang mengalami kesulitan, para siswa mengaku senang bisa ambil bagian dalam kompetisi ini. Ada kesulitan nggak, Dek, itu, Dek? Ada sedikit sih. Ya, kesulitannya apa itu, Dek? Posisi yang tadi kurang pengaturan tangan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memunculkan kreativitas anak sehingga terwujud generasi emas berbasis teknologi. Di tahun ini yang mendaftar ada 23 tim dari 6 sekolah dan memang terbatas di sekolah-sekolah yang memiliki ekstrakurikuler ataupun pendidikan robotika di sekolahnya. Para pemenang dari kompetisi ini mendapatkan piala bergilir Bupati Sleman dan beasiswa pendidikan. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa, berjualan produk lewat live streaming kini semakin marak di platform digital. Berbagai produk ditawarkan, mulai dari pakaian, keperluan sehari-hari, makanan, hingga kain kafan. Tak tanggung-tanggung, sang penjual bahkan menghadirkan seorang pria yang cosplay menjadi pocong. Nama-namanya teman-temannya, misalkan LG. Inovasi berjualan produk lewat live streaming memang memudahkan calon pembeli untuk melihat produk dengan lebih jelas dan juga interaktif. Namun, bagaimana jika yang dijual adalah kain kafan? Belakangan, seorang penjual kain kafan ini viral di media sosial lantaran menjual produknya lewat live streaming. Uniknya, penjual ini menjelaskan detail kain kafan dengan penuh semangat, mulai dari kualitas bahan hingga keunggulan produk. Tak tanggung-tanggung, untuk meyakinkan pembeli, sang penjual dan juga pemilik akun kafani.id ini menghadirkan seorang pria yang bercosplay menjadi pocong, lengkap dengan kain kafan yang dipromosikan. Kehadiran sang pocong justru membuat netizen yang menonton live streaming terhibur. Alih-alih menanyakan harga atau ukuran, netizen justru berkomentar lucu dan juga nyeleneh. Bahkan ada yang menanyakan kapan dipakai dan meminta testimoni pembeli. Si kapas ini, kapan bisa dipakainya ya? Kapan ya? Ketika kakak udah dipanggil ya, ketika sobat-sobat semua sudah dipanggil ya. Gitu. Bang, spill cara pakai nanti. Cara pakai kita punya sesi lagi yang berbeda ya. Kalau cara pakai kita punya sesi lagi. Gatal di telinganya, ada poci. Bekas ada nggak? Bang, masa beli kain kafan bekas? Ya mau yang bekas. Testimoni pengguna belum pernah ada, Bang ya. Belum pernah ada. Kita juga nungguin, tapi belum pernah ada yang ngasih kabar. Jadi ini termasuk usaha yang aman ya. Usaha yang aman karena nggak ada komplain ya. Nggak ada komplain ya. Live streaming tersebut tak hanya menjadi hiburan bagi netizen, tetapi juga membuktikan jika berjualan di era digital bisa dilakukan dengan cara interaktif dan juga kreatif. Bahkan produk yang tak biasa seperti kain kafan pun bisa dipromosikan dengan gaya yang mengundang tawa. Keras ya, nggak usah keras-keras. Ya, pelan-pelan aja ya. Nah ya, nanti, nah ini kan. Waduh, pemirsa, rupanya ada-ada saja ya live streaming akhir-akhir ini. Namun kami masih mempunyai informasi lainnya untuk Anda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih bersama dengan kami, pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi lainnya, di mana 10 orang meninggal dunia akibat letusan dahsyat Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. 6 diantaranya merupakan satu keluarga yang tertimbun material vulkanik. Proses evakuasi korban tewas akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dilakukan petugas gabungan TNI,
Polri, BPBD, dan Tagana. Peristiwa erupsi Lewotobi yang terjadi pada Senin dini hari kemarin menyisakan duka mendalam bagi warga desa Klantanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, NTT. Sebanyak 10 warga dinyatakan meninggal dunia, di mana 6 diantaranya satu keluarga besar. Mereka tertimbun material vulkanik berupa batu-batu besar yang menimpa rumah. Usai berhasil dievakuasi, sebanyak 5 jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat yang dibuat di samping rumah mereka yang hancur akibat material vulkanik Lewotobi. Isak tangis keluarga mengiringi proses pemakaman. Kelima korban dimakamkan di zona merah atas dasar permintaan keluarga. Sementara 2 korban lainnya dari desa Klantanlo dibawa keluarga ke Kabupaten Sika. Duanya dari keluarga atas kesepakatan keluarga dibawa ke Momere, di perbatasan Momere. Kemudian 5-nya kami kubur di sini. 2-nya tadi sudah dibawa keluarga. 5 kenapa kubur satu tempat begini? Memang kondisinya tidak bisa kita memungkinkan untuk masing-masing, sehingga ini adalah zona merah. Kita penguburan dilakukan zona merah, sehingga dengan darurat ini kita laksanakan seadanya sesuai keinginan keluarga, permintaan keluarga. Hingga saat ini, status Gunung Ile Lewotobi laki-laki berada pada level 4 awas. Ribuan warga di 3 desa telah diungsikan ke lokasi pengungsian yang disiapkan Pemkab Flores Timur. Dari Flores Timur, NTT, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, langsung saja kami ajak Anda menuju ke Flores NTT, di mana ada rekan kami, Yunika Suwandi, yang akan melaporkan perkembangan evakuasi korban dan pengungsian erupsi di Gunung Lewotobi. Yunika, silakan dengan perkembangan laporan Anda. Ya, selamat siang pemirsa TV One. Saat ini saya berkesempatan Senin 4 November 2024 lalu. Dari beberapa titik yang tadi sudah pemirsa sudah dilakukan dialog bersama tentunya dengan Kepala BNPB Bapak Suharyanto dan bersama juga dengan tim-tim lainnya, serta juga tadi sempat untuk melakukan rapat koordinasi. Dan dengan hal tersebut pemirsa saya mengajak Anda untuk berdialog langsung dengan data informasi dan BNPB. Selamat siang. Pak, mungkin boleh Pak dijelaskan ke pemirsa TV One mengenai agenda hari ini dan apa? Ya, hari ini alhamdulillah Kepala BNPB kita sudah sampai mendarat kegiatan yang sangat besar dan bisa melihat langsung ketika kita pengungsian jadi beberapa tahun yang lalu yang Lewolaga, Pokang dan yang berada di titik pengungsian paling banyak ada 1.219 pengungsi yang ada di sini. Memang aktivitas ini siang hari itu masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. Nanti di malam hari mereka akan datang dengan total 7 gunung. Dari sini atas perintah dari Raja Presiden waktu Kepala BNPB tidak langsung mengajak dialog warga langkah pasca bencana. Misalnya ada daerah-daerah di mana rumah penduduk itu saat ini sudah bisa digunakan lagi. Dengan mahasiswa yang lalu ada yang terbakar, ada yang rusak parah. Tadi kondisi serupa yang akan datang karena bencana ini pasti berulang. Bapak Kepala BNPB juga berdialog untuk opsi relokasi. Dari 3 tempat tadi ini masih kita di tempat pada umumnya masyarakat sudah. Jadi tugas kita berikutnya memang memastikan kepada pemerintah daerah ketersediaan lahan.
Kemudian kalau keterjalanan kita pastikan dalam waktu dekat ini, tentu saja update tanggap darurat yang mana statusnya ditetapkan 8 hari ke depan sampai 31 Desember ini bisa kita manfaatkan tidak hanya untuk pencarian korban, tidak hanya untuk penanganan pengungsi, tapi juga memulai langkah-langkah relokasi seperti tadi yang disampaikan. Selain itu juga kepala BNPB logistik para pengungsi. Ya, dan seterusnya. Ya, Yunike, sepertinya ada gangguan komunikasi begitu. Betul. Ya? Baik. Ya. Baik, terima kasih Yunike. Sepertinya sedang ada gangguan komunikasi di sana. Tentunya kita berharap proses evakuasi ini dapat berjalan dengan lancar. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya untuk Anda, di mana terganggu dengan dampak aktivitas kendaraan operasional sebuah perusahaan batu bara. Ratusan warga di Musi Baju Asin, Sumatera Selatan menggelar aksi damai di pelabuhan perusahaan batu bara. Kami berbahagia sebetulnya, senang sekali. Warga menuntut pihak perusahaan agar aktivitas kendaraan yang menimbulkan debu di sepanjang jalan untuk segera diatasi. Akibat debu dari aktivitas kendaraan pengangkut batu bara, warga mengalami sesak nafas. Warga juga meminta kompensasi pihak perusahaan untuk segera mengganti kerugian pada beberapa kebun warga yang terdampak akibat angkutan batu bara. Untuk stop L ini segera dihentikan, ditutup stop L-nya. Kenapa harus ditutup? Kenapa? Karena stop L ini menimbulkan dampak udara di mana dia debu-debunya nanti akan melalui jalan ini masyarakat kita akan terhirup oleh masyarakat kita yang lalu lalang di jalan raya ini. Sementara itu, pihak manajemen perusahaan PT BMC mengaku telah melakukan upaya penanggulangan debu dengan mengerahkan 7 kendaraan untuk menyiram jalan mengatasi debu. Kita sudah menyediakan 7 water truck di sepanjang jalan Huling sampai ke pelabuhan. Dan juga untuk di pelabuhan kita menggunakan sprayer yang dilengkapi dengan chemical untuk mengurangi dampak debu pada saat pengisian tongkang. Dan juga untuk dampak langsung di lahan warga, kita sudah memberikan tali ASI di lahan-lahan warga yang berdampak. Aksi warga ini mendapat kawalan ketat dari personil TNI Polri. Warga berjanji akan kembali aksi jika tuntutan tidak dipenuhi. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Saya Rehana Mezia dan saya Celia Alexandra pamit undur diri dan sampai jumpa pemirsa.